Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beringkan salam tidak lupa pula kita kepada roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yang saya sayangi kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan artikel saya tentang pola pembinaan dan pencegahan korupsi di rumah ibadah. Jadi korupsi ini sebenarnya ya dilakukan oleh para koruptor. Kalau para koruptor ini ketika kita lihat orang-orang yang punya uang, orang-orang kaya, cuman kenapa dia masih korupsi? Karena sifat tamaknya itulah. Mungkin dari kecilnya nilai-nilai agamanya kurang di dalamnya. Mungkin kurangnya orang tuanya dulu memberikan pemahaman tentang mencuri haknya orang lain itu adalah dosa. Jadi bagaimana caranya kita itu membuat keyakinan kepada diri seseorang ataupun diri pribadi. Yang pertama itu membangun kepercayaan. Jadi membangun kepercayaan ini maksudnya adalah bagaimana caranya kita itu berusaha atau bekerja dengan atas dengan mencari keridhaan Allah. Di situ kita bisa untuk bekerja tanpa ada memikirkan korupsi. Ketika diri kita pribadi sudah ada kepercayaan bahwasannya apapun yang kita usahakan dengan doa, insya Allah akan memberikan jalan yang mudah. Disitulah kita memberikan kepercayaan kepada seseorang. Jadi kepercayaan ini bisanya kita dalami kepada anak-anak usia dini. Karena kalau seseorang itu sudah dewasa, otomatis dia itu akan susah untuk diberikan masukan. Ketika kita itu memberikan pemahaman kepada anak-anak usia dini, itu masih bisa jadi sapi. Karena apa? Karena anak-anak ini belum ada ilmu-ilmu baru yang mengkotori pola pikirnya. Jadi yang kedua yaitu pencegahan korupsi. Bagaimana kita cara mencegah korupsi ini? Yaitu otomatis kita ketika kita sudah menjabat sebagai anggota dewan ataupun yang lain-lainnya, tanamkan kepada diri kita bahwasanya korupsi itu tindakan yang tidak benar. Jadi bagaimana caranya? Yaitu ketika kita memikirkan korupsi ini perkara yang buruk dan kita tahu bahwa perkara itu akan banyak mudaratnya kepada kita. Contohnya ketika kita korupsi, kita akan memasukkan akan banyak mudaratnya kepada kita. Contohnya ketika kita korupsi, kita akan memasukkan penjara atau hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Jadi korupsi ini adalah kerugian kita mengambil hak orang dengan skala besar. Tidak bisa juga kita menyamakan kepada merampok atau yang lain, karena korupsi ini lebih di atas merampok lagi. Jadi ketika kita korupsi, kita pikirkan bahwasanya kita tanamkan ke diri kita pribadi, ketika kita korupsi banyak mudaratnya yang dapat kepada kita. Jadi yang selanjutnya yaitu korupsi ini akan bisa dikendalikan ketika ilmu-ilmu agama sudah ditanamkan kepada diri kita pribadi. Jadi sejauh ini tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia masuk 14. Sedangkan pada bacaan Sebi Nur Aimi Umar bin Khattab yang agung, yaitu dalam kategori jarimah tazir, kelakuan korupsi tidak bisa diumpamakan dengan jarimah karena kelakuan semacam ini lebih dari istilah mencuri dan merampok. Maka bentuk hukumnya dapat berupa pemecatan, penjara, bahkan penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Jadi korupsi ini banyak mudaratnya kepada diri kita pribadi. Karena apa? Karena korupsi inilah yang membuat kerugian negara ataupun orang banyak. Jadi tindakan korupsi ini memang dilarang dari dahulunya. Cuma kenapa korupsi masih ada? Karena mungkin kurangnya penanaman ilmu agama terhadap dirinya. Di dalam implementasinya tidak lepas dari semua pihak, mulai dari ketegasan pemerintah hingga pantau masyarakat. Islam dapat memberantas korupsi selalu dibarengi dengan umpama pembinaan moral melalui sosialisasi dan berupa saksi moral, sanksi sosial serta penekanan tentang adanya sanksi akhirat bagi para pelaku korupsi.
Jadi ketika korupsi ini dilakukan ataupun ditangkap, ketika dia sudah menyelesaikan hukuman mungkin di dunia, cuma di akhirat masih ada hukuman kepada orang-orang yang korupsi. Jadi ketika kita sudah menanamkan diri pribadi kita bahwasanya korupsi itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, bahwasanya korupsi ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Insya Allah ketika ilmu agama itu sudah ditanamkan kepada diri kita atau diri seseorang, insya Allah tindakan itu tidak akan pernah terjadi. Mungkin pada kesempatan kali ini presentasi